يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah, edisi 221, 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau 3 Desember 2021 Masehi, dengan judul Aksi Bela Islam Wajib Terus Dilanjutkan. Aksi 212 atau Aksi Bela Islam telah menjadi sejarah besar bagi umat Islam negeri ini. Aksi tersebut yang beberapa kali diselenggarakan pernah diikuti oleh sekitar 7 orang muslim dari beragam latar belakang. Bahkan aksi itu dihadiri juga oleh sebagian non-muslim. Aksi 212 atau Aksi Bela Islam tersebut terbukti telah menunjukkan bahwa umat Islam dapat bersatu sekaligus masih memiliki vitalitas yang luar biasa untuk membela agamanya. Wajib dilanjutkan. Pembelaan terhadap Islam wajib terus dilanjutkan, tidak boleh kendor. Pembelaan itu tidak boleh dibatasi oleh waktu dan momen seperti aksi atau sekedar reuni. Harus dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan sepanjang waktu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran, para pembenci Islam akan terus-menerus melakukan permusuhan terhadap Allah SWT, Rasul-Nya, dan Al-Quran. Tentu dengan berbagai cara. Kaum kafir dan kaki tangan mereka akan terus berusaha tiada henti memerangi Islam dan kaum muslim. Mereka baru puas jika kaum muslim telah berbalik arah kembali pada kekafiran. Mereka akan merasa puas jika kaum muslim telah meninggalkan Islam lalu berbalik memusuhi Islam dan kaum muslim. Allah SWT berfirman, mereka kaum kafir akan terus-menerus memerangi kalian hingga mereka berhasil mengembalikan kalian dari agama kalian jika saja mereka mampu. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Karena itulah, pembelaan kepada Allah SWT, Rasul-Nya, dan Al-Quran juga harus terus-menerus kita lakukan. Memang benar, Islam adalah mulia. Kemuliaan Islam tak akan berkurang karena dinistakan atau dimusuhi oleh manusia. Ini adalah ranah akidah atau keyakinan atau keimanan. Namun membela dan menjaga kemuliaan Islam adalah ranah amal kita sebagai muslim. Tentu keliru jika keyakinan akan kemuliaan Islam malah menghalangi kita untuk menjaga dan membela kemuliaan Islam. Allah SWT memerintahkan kita untuk menjadi para penolong agamanya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong agama Allah. Terjemah Quran Asy-Syaff ayat 14. Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat tersebut, yakni Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin agar menjadi penolong Allah dalam seluruh keadaan mereka dengan ucapan, perbuatan, harta dan jiwa mereka. Perintah agar menjadi penolong Allah itu menurut Imam As-Samarqandi di dalam Bahrul Ulum bermakna tolonglah Allah, tolonglah agamanya, dan tolonglah Muhammad SAW. Menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam tafsirnya Marah Labid, jadilah penolong Allah bermakna jadilah penolong agamanya. Menurut Imam Abdul Karim Al-Qushairi di dalam tafsir Al-Qushairi, ayat di atas bermakna jadilah penolong agamanya dan Rasulnya. Dan menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatil Al-Ghaib, frasa jadilah penolong Allah merupakan perintah untuk melanggengkan pertolongan dan teguh di atasnya. Allah SWT juga memerintahkan kaum mukmin untuk membela Rasulullah SAW. Sungguh kami telah mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kalian mengimani Allah dan Rasul-Nya, sekaligus mendukung dan memuliakan Dia. Terjemah Quran Surat Al-Fat ayat 8-9. Apalagi membela dan menolong agama Allah adalah wasilah agar kita mendapatkan pertolongannya. Allah SWT berfirman, hai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Terjemah Quran Surat Muhammad ayat 7. Imam Ar-Razi menjelaskan frasa intan surullah, jika kalian menolong Allah, dalam ayat di atas bermakna menolong agamanya, memperjuangkan tegaknya syariahnya, dan membantu para pejuang yang memperjuangkan agamanya.
Imam As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di menjelaskan mana ayat di atas. Ini merupakan perintah dari Allah kepada kaum mukmin agar membela Allah dengan menjalankan agamanya, mendakwahkannya, dan berjihad melawan musuhnya. Semua itu bertujuan untuk mengharap ridha Allah. Jika mereka melakukan semua itu, Allah akan menolong mereka dan mengokohkan kedudukan mereka. Dengan demikian, kita wajib terus menolong Allah, Al-Quran, dan Rasul-Nya. Kita wajib terus menolong agama yang mulia ini. Karena hanya dengan membela agamanya, membela kalamnya atau Al-Quran, membela Rasul-Nya, memperjuangkan syariahnya, serta membantu para pejuang yang memperjuangkan agamanya, maka Allah akan menolong kita. Menggenapkan pembelaan. Pembelaan terhadap Al-Quran telah nyata dapat melahirkan aksi umat yang fenomenal dan bersejarah. Aksi itu menunjukkan bahwa kaum muslim sesungguhnya bisa bersatu dan bergerak membela kitab sucinya. Saat satu ayat saja, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 dinistakan, umat paham bahwa yang dinistakan adalah Al-Quran yang mereka imani, yang tidak pernah mereka ragukan kebenarannya sedikit pun. Lalu dengan kesadaran dan keyakinan itu, mereka bergerak membela Al-Quran. Namun perlu disadari, di balik penistaan satu ayat Al-Quran itu, sesungguhnya masih ada sebab mendasar yang melahirkan aneka bentuk penelantaran dan pencampakan Al-Quran. Sebab mendasarnya adalah karena negeri ini memang sekuler, yakni menjauhkan agama Islam dari kehidupan. Karena menerapkan sekulerisme, negeri ini dijauhkan dari Al-Quran dan hukum-hukumnya, dijauhkan dari Islam dan syariahnya. Karena itu yang terjadi bukan hanya satu ayat yang ditelantarkan dan dicampakkan, tetapi sebagian besar ayat-ayat Al-Quran ditelantarkan dan hukum-hukumnya tidak diterapkan dalam kehidupan. Inilah yang justru dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bahkan mengadukan umatnya yang mencampakkan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, berkatalah Rasul, Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan. Terjemah Quran Surat Al-Furqan ayat 30. Banyak sikap dan perilaku yang oleh para mufasir dikategorikan hajur Quran atau mencampakkan Al-Quran. Di antaranya, menurut Imam Ibnu Katsir, menolak untuk mengimani dan membenarkan Al-Quran, tidak mentadaburi dan memahami Al-Quran, tidak mengamalkan serta mematuhi perintah dan larangan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, kemudian berpaling pada selain Al-Quran. Di antaranya mengambil thoriqah atau jalan hidup dari selain Al-Quran. Karena itu, kesadaran dan pembelaan terhadap Al-Quran harus digenapkan menjadi kesadaran untuk menghentikan penelantaran dan pencampakan Al-Quran, sekaligus kesadaran untuk mengambil dan menerapkan Al-Quran. Kesadaran akan pembelaan terhadap Al-Quran semestinya juga mendorong umat Islam untuk dapat bersatu dan bergerak guna memperjuangkan seluruh isi Al-Quran agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengembalikan segala perselisihan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yakni syariahnya. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau As-Sunnah jika kalian benar-benar mengimani Allah dan hari akhir. Terjemah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, jika kalian mengimani Allah dan hari akhir, menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak berhukum pada Al-Quran dan As-Sunnah bukanlah orang yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menafikan kesempurnaan keimanan seseorang sampai dia menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim, yakni menjadikan hukum Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum untuk memutuskan segala perkara. Lihat Quran Surat An-Nisa ayat 65. Imam Ibnu Abi Al-Iz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tawawiyah mengatakan, sungguh jika seseorang meyakini bahwa hukum yang Allah turunkan tidak wajib, boleh sekedar dijadikan pilihan atau ia merendahkannya, padahal ia meyakini itu adalah hukum Allah, maka ini adalah kekufuran yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar manusia memutuskan segala perkara dengan hukum-hukumnya. Hukumilah mereka berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan kepada kamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Terjemah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. Menurut Imam Al-Khazin dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberlakukan di tengah-tengah manusia hukum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam kitabnya Al-Quran.
Secara khusus, Allah SWT memerintahkan penguasa untuk memutuskan segala perkara dengan hukum-hukumnya. Allah SWT pun mensifati penguasa yang tidak memutuskan perkara dengan hukumnya sebagai orang zalim, fasik, bahkan bisa kafir. Alhasil, kesadaran sekaligus aksi umat untuk membela Al-Quran harus terus dilanjutkan. Kesadaran dan aksi bela Al-Quran itu harus digenapkan dengan memperjuangkan agar Al-Quran dan seluruh hukum-hukumnya diterapkan di tengah-tengah kehidupan. Wallahu a'lam bishawab.